Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Husna yang berbahagia. Bulan ini adalah bulan Muharram, sebagai awal bulan dalam kalender Hijriah yang memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Namun sayang, Indonesia ini walaupun mayoriti, namun kalender yang kita pakai adalah bukan kalender Hijriah. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus mengenal tentang kalender Hijriah ini. Bulan ini adalah bulan Muharram, tahun baru dalam kalender Hijriah. Dan keutamaan itu mulai momentum tahun baru Islam ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan nawaitu untuk hijrah ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Ayat ini menginspirasi kita bahwa kita beragama ini mungkin masih belum ada 50%. Padahal tuntutan syariat kita ini harus mengenal Islam secara keseluruhan. Dan oleh karena itu kita ini wajib menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sampai kapan itu? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi apa yang menjadi guidance di dalam Al-Quran Al-Baqarah 208 itu mestinya kita ikuti bagaimana agar kita memperoleh keimanan dan ketakwaan yang bisa mendekati kesempurnaan. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, kita ternyata harus terus-menerus mencari ilmu. Karena hidup ini tidak mungkin kita bisa bahagia kalau tanpa ilmu. Di era kepemimpinan B.J. Habibie, dulu terkenal tuntutlah ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ilmu yang ilmiah dan amal yang ilmiah. Terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapanpun kita berada, termasuk melalui masjid yang mulia ini, kita semua bisa melaksanakan itu semua dengan nawaitu ikhlas lillahi ta'ala. Melalui khutbah yang singkat ini, khatib berpesan, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya melalui Al-Quranul Karim dan Al-Hadis kita akan selamat kehidupan kita ini dari dunia sampai dengan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh bagi kita bangga terhadap Islam. Masyarakat Barat yang sadar dengan kebenaran Islam sudah beberapa waktu ini berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam, memasuki agama Islam dengan penuh kesadaran. Dan hari ini kita juga menyaksikan apa yang terjadi di Timur Tengah. Mudah-mudahan tidak merambat ke wilayah Indonesia. Karena apa? Peperangan itu sesuatu yang
sangat merugikan kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk selamat dunia dan akhirat, Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepada kita. Peganglah dua hal yang dapat menyelamatkan kalian, selamat dunia dan selamat akhirat. Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Jamaah Al-Husna yang dirahmati Allah, kita yakin kita bangga dengan Islam. Cuman persoalannya adalah di mana kebanggaan kita terhadap Islam. Rupa-rupanya masyarakat barat yang sekarang berbondong-bondong memasuki Islam, dia menemukan bahwa sistem ketuhanan di dalam Islam itu sangat rasional. Sehingga mereka tidak mungkin berpindah dari konsep al-Islam, konsep ketuhanan ala al-Islam. Yang kedua, dia bangga dengan Islam karena ternyata Al-Quranul Karim ini benar-benar membawa kebenaran dan dijalankan secara benar. Masya Allah. Dia datang mencerahkan, mengajak perdamaian kepada seluruh dunia. Itulah konsep Islam rahmatan lil alamin. Tidak pernah kita berperang, tapi tidak pernah menolak atau mundur karena kita diperangi. Dan yang ketiga, mereka bangga dan kita semua bangga dengan al-Islam karena kita punya Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah khatamin nabiyyin, termasuk di dalam rukun iman. Sehingga tidak mungkin ada nabi-nabi berikutnya. Kalau toh ada, itu adalah nabi-nabi palsu yang harus segera kita singkirkan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari mara bahaya di dunia ini. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah